Hai sahabat IPA, piye kabare? Apik toh? Sekarang kita akan mengunjungi salah satu wilayah Indonesia yang kaya akan potensi lokalnya, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta dikenal dengan beragam predikat baik yang berasal dari sejarah maupun potensi yang ada, seperti kota pelajar, kota gudeg, kota budaya, dan kota pariwisata. Tahukah kalian mengapa Yogyakarta disebut dengan kota budaya? Hal tersebut berkaitan erat dengan peninggalan-peninggalan budaya bernilai tinggi pada masa kerajaan, dan budaya-budaya tersebut sampai saat ini masih terus dilestarikan oleh masyarakatnya. Banyak kebudayaan di Yogyakarta yang erat hubungannya dengan sains loh. Kali ini kita akan belajar mengenai tekanan. Eits, tenang guys, jangan pusing dulu. Karena ternyata di kota Jogja yang penuh budaya ini ada jenis batik yang proses pembuatannya pakai konsep tekanan loh. Numpak jaran karo Fajar. Penasaran? Yuk belajar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, perkenalkan nama saya Indah Ramadanti, mahasiswa jurusan Pendidikan IPA Universitas Yogyakarta tahun 2017. Apakah kalian tahu bahwa belajar IPA dapat kita lakukan dengan melihat hal-hal yang ada di lingkungan sekitar kita? Nah, melalui video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk belajar bersama-sama. Video ini merupakan video pembelajaran IPA yang memuat materi, tekanan zat, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang akan kita kaitkan dengan salah satu potensi lokal khas daerah istimewa Yogyakarta, yaitu batik ekoprint. Nah, bagaimana kaitannya ya? Penasaran? Yuk simak video berikut ini. Yogyakarta merupakan salah satu sentra batik yang juga banyak memiliki kampung batik. Dari semua kampung batik di Karangkajen, Brontokusuman, Kota Yogyakarta boleh dikata yang paling unik teknik pembuatannya. Desa Berdaya Brontokusuman yang terletak di daerah Karangkajen, Kelurahan Brontokusuman ini telah dapat mengembangkan ekonomi kreatif warganya melalui produk andalan yaitu batik ekoprint. Melalui potensi ini, Desa Berdaya Brontokusuman saat ini telah dapat berkembang dengan mengikuti beberapa pameran fashion maupun kerajinan di berbagai daerah. Batik ekoprint dibuat dengan cara mencetak bahan-bahan yang terdapat di alam sekitar seperti dedaunan, bunga, batang, dan ranting yang disebar atau ditata di atas kain lalu dipukul-pukul. Bahan-bahan itu digunakan sebagai pengganti cap atau cetakan layaknya pada batik tulis dan batik cap pada umumnya. Batik kontemporer yang akhir-akhir ini berkembang dapat menambah khasanah batik etnik di samping batik tulis dan batik cap. Batik ekoprint di Brontokusuman terwujud berkat tangan-tangan terampil kelompok ibu-ibu rumah tangga
di desa berdaya yang tergabung dalam badan usaha milik masyarakat Brontokusuman itu yang telah sukses menembus pasar ekspor seperti Malaysia, Singapura, Amerika, hingga Australia. Melalui batik ekoprint, kita dapat mempelajari materi IPA yaitu tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembuatan batik ekoprint dilakukan dengan bermacam-macam teknik. Salah satunya adalah teknik pounding. Teknik pounding atau teknik memukul atau dalam istilah bahasa Jawa disebut dengan nutui, dilakukan dengan cara meletakkan daun atau bunga di atas kain lalu memukulnya dengan menggunakan alat pemukul seperti palu, batu, kayu, atau yang lainnya. Pada proses ini, alat pemukul yang digunakan untuk memukul memiliki luas pada permukaan pukulnya. Selain itu, orang yang sedang mengeko memiliki suatu gaya untuk memukul sehingga kedua aspek tersebut akan menghasilkan sebuah tekanan pada daun agar memperoleh corak dari daun tersebut. Dari pernyataan tersebut, dapat kita ketahui apa yang dimaksud dengan tekanan. Siapa yang tahu apakah pengertian dari tekanan? Coba, silakan sekarang kalian tulis di lembar kegiatan kalian ya. Proses penuangan corak ekoprint pada kain menggunakan teknik pounding membutuhkan alat pemukul yang digunakan untuk membantu memukul daun agar corak dan warnanya dapat muncul. Teknik ini menghasilkan sebuah tekanan pada daun yang diperoleh dari gaya yang diberikan pada saat memukul atau F dan luas permukaan alat pukul atau A. Hal tersebut berhubungan dengan konsep tekanan yaitu P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan dengan satuan N per M kuadrat, F adalah gaya tekan dengan satuan Newton, dan A adalah luas permukaan alat pukul dengan satuan meter kuadrat. Dari persamaan tekanan tersebut, pada video ini kita akan menunjukkan percobaan mengenai hubungan antara gaya dan luas permukaan alat pemukul terhadap besarnya tekanan pada proses pembuatan batik ekoprint. Yuk kita amati bersama-sama ya. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan diantaranya ada plastik, kain, alat pemukul berupa palu dan balok kayu, serta daun pepaya. Percobaan pertama yaitu mengenai hasil corak batik ekoprint dengan alat pukul yang memiliki luas permukaan yang berbeda. Langkah percobaannya yaitu yang pertama, bentangkan plastik sebagai alas agar corak tidak juga menempel pada lantai. Yang kedua, bentangkan kain di atas plastik. Kemudian, letakkan daun pepaya di atas kain dan tutup kembali dengan kain. Lalu, memukulnya dengan alat pemukul. Pada daun sisi kanan, alat pukul yang digunakan adalah palu, sedangkan daun sisi kiri, alat pukul yang digunakan adalah balok kayu.
Percobaan yang kedua yaitu mengenai hasil corak batik ekoprint dengan gaya tekan yang diberikan pada saat memukul berbeda. Langkah percobaannya, yang pertama, bentangkan kain di atas plastik. Yang kedua, letakkan daun pepaya di atas kain. Yang ketiga, tutup kembali dengan kain di atasnya, lalu memukulnya. Pada sisi sebelah kanan, menggunakan gaya yang lebih besar daripada sisi sebelah kiri. Nah, setelah mengamati video percobaan, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pengaruh perbedaan luas permukaan alat pemukul terhadap corak batik ekoprint yang dihasilkan pada kain? Dan yang kedua, bagaimana pengaruh perbedaan gaya yang diberikan saat memukul terhadap corak batik ekoprint yang dihasilkan pada kain? Cobalah kalian tulis di lembar kegiatan kalian ya. Teknik kedua dalam pembuatan batik ekoprint adalah teknik stem. Teknik stem dibuat dengan cara menata daun di atas kain, lalu kain digulung dan diikat serta dimasukkan ke dalam steamer atau mesin kukus selama kurang lebih 2 jam untuk memindahkan corak pada daun atau bunga ke dalam kain. Proses ini dilakukan dengan cara mengukus kain dengan suhu 100 derajat Celcius di dalam steamer atau mesin pengukus. Gerakan partikel gas dalam steamer saat mendidih bergerak sangat cepat dan volume di dalam steamer diperbesar karena tekanan gas di dalam steamer juga diperbesar sehingga partikel gas mendesak tutup steamer agar udara di dalam dapat keluar. Bagaimana hubungan tekanan gas dan volume gas dalam steamer pada proses pembuatan batik ekoprint teknik stem? Pada proses ini terdapat konsep tekanan zat gas pada ruang tertutup yang menjelaskan hubungan tekanan gas dengan volume yang secara matematis dirumuskan dalam hukum Boyle, yaitu P dikali V sama dengan konstan, atau P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, dengan P1 adalah tekanan gas awal, V1 sama dengan volume gas awal, P2 adalah tekanan gas akhir, dan V2 sama dengan volume gas akhir. Tekanan adalah besaran turunan yang merupakan hasil perbandingan dari gaya dengan luas permukaan. Pada proses pembuatan batik ekoprint teknik pounding, memerlukan tekanan pada daun sehingga akan menghasilkan corak dan warna. Konsep tekanan yang digunakan yaitu tekanan zat padat yang secara matematis dirumuskan P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter persegi, F adalah gaya tekan dengan satuan Newton, dan A adalah luas permukaan alat pukul dengan satuan meter persegi. Pada lembar kegiatan terdapat 2 pertanyaan, yaitu bagaimana pengaruh perbedaan luas permukaan alat pemukul terhadap corak batik ekoprint yang dihasilkan pada kain, dan yang kedua yaitu
bagaimana pengaruh perbedaan gaya yang diberikan saat memukul terhadap corak batik ekoprint yang dihasilkan pada kain. Dari percobaan yang sudah kita amati, dapat diketahui bahwa tekanan P berbanding lurus dengan gaya tekan F dan berbanding terbalik dengan luas permukaan A. Semakin besar gaya tekan yang diberikan, maka semakin besar pula tekanan. Sedangkan semakin besar luas permukaan, maka semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Sehingga luas permukaan alat pemukul berpengaruh terhadap corak yang dihasilkan. Semakin besar luas permukaan alat pemukul, maka tekanan semakin kecil dan corak serta warna ekoprint yang dihasilkan pada kain sisi kiri kurang nyata. Sebaliknya, semakin kecil luas permukaan alat pemukul, maka tekanan semakin besar dan corak serta warna ekoprint yang dihasilkan pada kain sisi kanan lebih nyata. Sehingga, pada proses pembuatan batik ekoprint, teknik pounding, untuk mendapatkan corak dan warna yang nyata, sebaiknya menggunakan alat pemukul yang memiliki luas permukaan yang kecil. Gaya yang diberikan saat memukul berpengaruh terhadap corak yang dihasilkan. Semakin besar gaya pukul, maka tekanan juga semakin besar, dan corak serta warna batik ekoprint pada sisi kanan nyata. Sebaliknya, semakin kecil gaya pukul, maka tekanan yang dihasilkan semakin kecil, dan corak serta warna ekoprint yang dihasilkan pada kain sisi kiri kurang nyata. Pada proses pembuatan batik ekoprint teknik pounding, sebaiknya gaya yang diberikan saat memukul sedang saja, tidak terlalu keras atau besar maupun tidak terlalu pelan atau kecil. Hal tersebut dikarenakan apabila dipukul terlalu keras akan merusak bentuk daun, sedangkan apabila dipukul pelan, corak daun yang dihasilkan kurang begitu nyata.